Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Sifera Iren, mahasiswa jurusan Desain Interior 2019 Universitas Pelita Harapan. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil perancangan ruangan pada Museum Bahari. Ruangan yang pertama adalah ruang auditorium. Ruangan ini merupakan tempat di mana para pengunjung mendapatkan informasi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menonton film. Konsep yang diangkat adalah ketenangan yang tidak membosankan, di mana suasana yang diharapkan pada ruangan ini adalah kesenangan dari menonton film dengan tenang. Di mana hal ini diharapkan menjadi suatu alternatif menarik dalam memberikan informasi yang tidak membosankan melalui cara penyampaian yang berbeda dengan saat pengunjung dalam tur museum. Material yang digunakan adalah material yang memiliki durabilitas tinggi dan yang memiliki kekuatan tinggi terhadap beban dan juga air. Hal ini mengacu pada posisi dari ruang auditorium yang berada di lantai 1, yang mana lantai 1 itu rentan terhadap banjir jika terjadi hujan deras. Bentuk-bentuk yang digunakan mengadaptasi dari bentuk-bentuk yang ada di bangunan existing seperti kolom. Dapat dilihat dari layout yang ada, ruang auditorium ini terbagi menjadi dua ruang kecil, yaitu ruang digital dan ruang menonton. Aktivitas yang akan dilakukan pengunjung sepanjang berada di ruangan ini, yang pertama mereka akan masuk ke dalam ruang digital terlebih dahulu, mereka bisa melihat maket dan menonton video singkat, kemudian mereka bisa berfoto-foto. Selanjutnya ketika mereka masuk ke dalam ruang menonton, mereka akan duduk menonton dan mendengarkan penjelasan dari edukator. Untuk staf sendiri, staf akan langsung menuju ke ruang nonton dan langsung masuk ke dalam ruang operator dan akan mengoperasikan film. Selain itu ada juga staf-staf yang datang untuk membersihkan ruangan. Dari gambar potongan yang ada dapat terlihat bahwa ruangan ini terbagi menjadi dua, kemudian dari ruangan nonton sendiri itu terlihat terbagi menjadi dua juga. Sebelum memasuki ruang menonton, pengunjung ini akan melewati ruang digital, yang mana ruangan ini tuh terdapat dua sisi yang memperlihatkan video ataupun gambar dari laut, dan pada beberapa waktu tertentu juga dapat diputarkan video-video mengenai Museum Bahari yang akan ditayangkan melalui proyektor yang berada di atas. Kemudian pada bagian tengahnya sendiri itu terdapat maket dari Museum Bahari yang nantinya akan terbagi atas beberapa bagian dan penjelasannya itu tertera di layar yang berada di atas vitrin tersebut. Sisi yang lain itu terdapat kaca untuk memberikan kesan lebih luas pada ruangan, dan kemudian ruangan ini menggunakan lampu yang berwarna biru untuk memberikan suasana laut dan lebih cenderung gelap agar gambar-gambar yang ditampilkan oleh LCD proyektor itu lebih menonjol. Selanjutnya masuk ke dalam ruangan nonton. Di ruangan ini sendiri terdapat penggunaan kursi movable yang bertujuan untuk mempermudah pembersihan ruangan dan menjadi lebih praktis karena tidak harus menyusun kursi dan membuat ruangan itu lebih fleksibel. Warna yang digunakan pada ruangan ini adalah dominan warna coklat untuk memberikan kesan kapal-kapal di lautan yang terbuat dari kayu-kayu dan membuat ruangan lebih menyatu dengan ruangan existing. Kemudian pada lantai sendiri digunakan wood tile yang mana material ini itu waterproof sehingga aman digunakan untuk lantai 1 yang berpotensi terendam banjir. Berikut merupakan simulasi ketika second wall yang berupa kain velvet itu dibuka dan ditutup dan lampu dimatikan dan dinyalakan. Yang pertama, ruangan ketika kain velvet itu ditutup dan lampu dinyalakan. Gambar kedua merupakan gambar ketika kain velvet ditutup dan lampu dimatikan. Selanjutnya, gambar yang ada di bawahnya adalah gambar ketika kain velvet itu terbuka dan lampu dinyalakan. Yang sebelahnya lagi adalah ketika kain velvet itu terbuka dan lampu dimatikan. Dari gambar ini dapat terlihat bahwa layar itu didesain seperti menjadi layar dari kapal untuk mendukung konsep dari laut dan juga membuat lebih menyatu dengan interior ruangan secara keseluruhan. Dan jika dilihat adanya kolom yang berada di bagian tengah ruangan, di mana hal ini membuat layar monitor itu dipisah menjadi dua. Ini bertujuan agar pengunjung itu dapat menonton dengan nyaman, yang mana mereka dapat melihat ke arah depan tanpa harus menengok ke kiri dan kanan dalam waktu yang lama, yang dimana hal ini dapat berpotensi menimbulkan cedera. Bagian pada layar sendiri itu dipilih menggunakan Videotron karena ceiling pada existing yang merupakan bangunan cagar budaya itu tidak dapat disentuh, dan tujuan lainnya agar ketinggian dari ruangan ini tuh tidak berkurang lebih banyak.
Furniture spesial pada ruangan ini adalah di kursi movable itu sendiri, di mana kursi itu didesain khusus untuk ketika lagi digunakan, kursi itu bisa ditarik, dan ketika tidak lagi digunakan, kursi itu bisa didorong dan membuat space dari ruangan itu menjadi lebih besar. Selain itu, furniture kursi nonton ini sendiri dibuat bertingkat dengan tujuan agar para pengunjung yang datang menonton, walaupun dia duduk di belakang, dia tetap akan menonton dengan nyaman tanpa terhalangi kepala orang yang ada di depannya. Jarak antara kursi nonton ke arah layar itu sekitar 5.700 mm, dan dengan jarak itu penonton akan melihat keseluruhan layar dengan jelas tanpa ada yang terpotong atau harus menengok kiri dan kanan. Ruangan selanjutnya adalah ruangan TIC. Konsep yang diangkat pada ruangan ini adalah interest and curiosity, di mana ketika orang-orang memasuki ruangan ini akan ada kesan ketertarikan dan keingintahuan terhadap program dari tur museum dan juga tempat-tempat wisata lainnya. Ruangan ini sendiri mengangkat tema pondok-pondok yang ada di pantai dalam arti sebagai tempat perhentian singkat, yang mana sesuai dengan tujuan dari ruangan ini, yaitu tempat persinggahan sementara ketika para pengunjung sedang mengantri untuk tur museum ataupun sedang menunggu kerabat yang lainnya. Dari layout dapat terlihat bahwa ruangan ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ruangan TIC, ruangan control CCTV, dan juga ada ruangan janitor untuk gedung B. Aktivitas yang akan dilakukan oleh para pengunjung di ruangan ini adalah melihat video singkat dan juga berinteraksi dengan interaction wall. Kemudian untuk staff sendiri, mereka akan memantau museum melalui monitor CCTV di ruangan kontrol CCTV. Pada ruangan ini, setiap spot tempat yang akan dikenalkan atau dipromosikan itu disampaikan melalui dinding informasi atau furniture spesial yang dibuat. Dan dinding ini diibaratkan sebagai dinding untuk memisahkan pondok yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pada ruangan ini sendiri terdapat ceiling tambahan dan juga dekorasi pagar dan pohon kelapa palsu untuk menambahkan suasana pondok-pondok yang ada di pantai. Selain itu, untuk bagian lantainya sendiri digunakan 2 warna yang berbeda, yaitu wood tile yang berwarna coklat untuk memperlihatkan lantai pondok yang terbuat dari kayu, dan juga ada pemakaian parket yang berwarna lebih terang dengan penggunaan white oak untuk memperlihatkan pasir. Pada perspektif yang ada, dapat terlihat bahwa pada bagian tengah itu terdapat kursi, dan kursi ini dapat menampung sekitar 10 orang. Kursi ini ditujukan kepada mereka yang mau beristirahat sebentar, sembari menunggu keluarga atau kerabat yang sedang melihat-lihat interaction wall, ataupun mereka yang sedang menunggu giliran untuk memulai tur museum dan telah selesai melihat-lihat interaction wall. Untuk area tengahnya sendiri, ini menjadi jalur utama pengunjung untuk melihat-lihat ruangan ini. Jarak dari sirkulasi ini cukup besar, sekitar 1.800 mm, dan ini dapat dilewati oleh pengunjung disabilitas yang menggunakan kursi roda. Selanjutnya, ini merupakan furniture khusus pertama yang ada di ruangan ini, yang dinamakan interaction wall, di mana terdapat panel-panel kecil yang bisa di-flip, dan satu sisinya terdapat gambar dan sisi sebelahnya terdapat informasi mengenai gambar-gambar tersebut. Kemudian di sisi lain dari interaction wall ini terdapat layar yang akan menampilkan video singkat terkait dengan tempat wisata yang dipromosikan. Kemudian di bagian belakang ruangan TIC terdapat ruang kontrol CCTV, di mana pada ruangan ini itu digunakan warna coklat agar dapat tetap menyatu dengan warna dari bangunan existing, dan juga menggunakan warna netral pada furniture, yang dimana ini ditujukan untuk agar mata petugas tidak akan cepat merasa lelah saat harus memantau museum melalui monitor sepanjang hari. Di ruangan ini terdapat furniture khusus kedua dari ruang TIC, yaitu meja kontrol CCTV, di mana bentuk dari meja ini disesuaikan dengan adanya kolom yang berada di bagian tengah dari ruang kontrol CCTV. Selain itu, ketinggian dari monitor-monitor telah disesuaikan dengan ketinggian ketika para petugas duduk dan dapat tetap melihat dengan jelas, yaitu 30 derajat ke atas dan ke bawah dari pandangan lurus ke depan. Ruangan yang ketiga adalah ruang serbaguna. Pada ruangan ini, konsep yang diangkat adalah kebebasan beraktivitas. Pada ruangan serbaguna ini tidak hanya digunakan untuk satu jenis aktivitas, tetapi juga untuk beberapa model aktivitas. Pada ruangan ini,
Ruangan ini disediakan untuk memfasilitasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para staf maupun pengunjung yang tidak bersifat permanen atau hanya dilakukan dalam waktu yang singkat dan frekuensi kegiatan yang dilakukan itu tidak banyak atau besar. Oleh karena itu, ruangan ini harus memberikan kesan kebebasan untuk dapat berganti-ganti fungsi atau dapat dikatakan ruangan ini tuh fleksibel. Dan hal ini dapat diwujudkan dengan ruangan yang luas. Total luasnya secara keseluruhan dari ruangan ini itu cukup panjang, dan maka dari itu ruangan ini dibagi menjadi 5 ruangan kecil yang masing-masing mempunyai panjang kurang lebih 9 meter. Pada setiap ruangan kecil itu terdapat dinding vertikal lurus yang berwarna putih yang dapat digunakan sebagai layar proyektor saat diperlukan. Kemudian, untuk memberikan kesan lebih luas pada ruangan, terdapat penggunaan kaca transparan pada dinding. Kemudian, untuk memberikan kesan lebih luas pada ruangan, maka digunakan kaca transparan pada salah satu sisi, sehingga baik mereka yang berjalan di koridor maupun mereka yang berada di dalam ruangan kecil itu tidak akan merasa terkungkung dengan setiap sisi yang begitu buruk. Gambar perspektif pertama memperlihatkan koridor dari ruang serbaguna sendiri, di mana cukup untuk dilewati oleh 2 orang tanpa kepalanya terantuk pada siling. Kemudian perspektif yang kedua itu merupakan ruang pertama yang digunakan untuk aktivitas seperti meeting atau pertemuan kecil. Pada ruangan selanjutnya itu digunakan untuk aktivitas seperti seminar, dan ruangan ketiga digunakan untuk aktivitas seperti break singkat pada sebuah acara atau bisa dikatakan ketika snack time. Kemudian ruangan keempat itu dilakukan untuk aktivitas yang membutuhkan luasan lebih seperti latihan menari. Kemudian ruangan terakhir itu dikhususkan sebagai gudang untuk menyimpan peralatan dari ruang serbaguna ini sendiri.